Ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau lukai aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Nah, ini kita undang penyanyi yang akan bikin panas. Dari namanya aja pas. Bahan Bahar. Nah, bukan bakar ya, tapi ini mirip-mirip ya. Penyanyi yang akan bikin kita suasana walaupun kita sedang galau, kita dicurangin orang tetap semangat. Tepuk tangan buat Anissa Bahar. Bukan dicicak. Astagfirullahaladzim, ini tamu saya datang ke sini teh mau cerita hati, bukannya mau Teteh, joget-joget. apa kabar Teteh? Ini nih Anissa Bahar, ini Asia Bakar ini. Sini, ini Aduh Teteh maaf ya, abis Ya. dia langsung, daripada sepi kita joget-joget aja yuk Iya, katanya. Teh. Ada Ini Teteh mah sama Pak Ustadz kami. katanya gitu. Pada galau-galau semua Teh, karena sering dibohongin, dicurangin. Udah nggak usah dipikir semangat. dengerin Ibu Anissa Bahar yang dicurangin aja biasa-biasa aja perasaannya ya Kak? Ya lumayan. Agak ya. galau juga Agak ternyata. galau, Nah Teteh. makanya Anissa Bahar ini hadir di sini akan bercerita tentang hatinya seperti apa sih rasanya kalau dicurangin. Mau tahu dong semuanya? Apa kabar nih semuanya hadir di sini? Baik. Kalau mau tahu cerita hatinya Anissa Bahar, makanya di sini aja bersama saya di Cerita Hati karena setiap cerita berkesan di hati. Ada Uwi udah kenal atau dengan Anissa Bahar ya? Anissa, Ini Assalamualaikum. Uwi, Mas Wijayanto. Kita langsung duduk aja barangkali kita Silakan, cerita-cerita ya. Yuk mari. Loh Akbar, Maaf Silakan, Pak. Andre. Ya, maaf Pak Ustaz. Maaf. Dua kali dicurangi saya. Kamu di sini aja deket aku. Wah, ntar kira bawa piaraan nih. Enggak. Agak mirip sih Ya. ya. Mirip. Mohon maaf, mau minum apa? Adanya air putih? Oh ini kok adanya air putih? Minum apa tawarin tapi adanya air putih itu mah sama juga udah. Iya. Mau minum apa? Teh? Teh susu, teh Sebenarnya sih air kopi? putih juga bagi saya udah cukup karena saya melihat air putih seperti susu manis ngeliatin kamu gitu. Makasih, bisa saya begitu. bikin dulu ya Iya kalau ya, gitu ya. dibikin. Makasih Makasih, Akbar ya. ya. Nanti Akbar juga pemirsa akan hadir di sini untuk bisa menceritakan bagaimana cerita hati Anda ya pemirsa di rumah. Dan kalau berbicara tentang dicurangi, emang ngalami dicurangi kayak apa sih? Tadi kayaknya rada-rada sakit tapi gimana gitu ya. Dicurangi dalam masalah apa dulu nih? Dalam Teteh? pernah dicurangi dalam masalah apa? Dalam masalah bisnis ya. Pernah. Bisnis. Asmara? Asmara sih kayaknya enggak deh. Enggak juga. Enggak ya, jadi dalam masalah bisnis. Merasa bisnis. dicuranginya dalam hal seperti apa sih? Iya, ibaratnya gini, kita udah percaya sama orang itu tapi ternyata orang itu tuh nggak bisa dipercaya dan ngebohongin saya gitu ya. Dalam hal apa ya? Komitmennya atau Komitmen, uangnya? semuanya. Oh, semuanya? Semuanya. Jadi ada investasi bodong gitu apa? gimana? Iya, semacam itu juga sih. Semacam itu. Dalam waktu dekat ini atau sudah berlalu lama? Sudah lama tapi ya masalahnya belum kelar-kelar. Tapi udah dibawa ke ranah hukum ya kalau tidak salah ya? Udah. Tinggal dieksekusinya saja ya. Eksekusi tapi belum eksekusi Awalnya gimana? kan ini atas dasar percaya, lalu kemudian Iya. bekerja sama. Iya. Lalu kemudian kepercayaan itu ternodai bahasanya ya. Rusak lah ya kepercayaan Dicederai, itu. ya. Ya. Terus kemudian akhirnya menjadi tidak percaya dan kemudian muncullah rasa merasa dicurangi. Iya. Gitu ya. Nah Wi, ini kan kayaknya begitu mudah sekali orang memanfaatkan kepercayaan lalu kemudian mengkhianati sehingga kemudian orang menjadi merasa dicurangi gitu. Iya. Ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran sebagai kitab terakhir yang diturunkan Allah kepada Rasulullah adalah ayat mengenai jual beli, ayat mengenai hutang piutang, ayat mengenai transaksi keuangan. Ya. Itu di surat Al-Baqarah ayat 282 itu ayat yang paling panjang dan paling isinya di surat yang paling panjang.
Jadi memang masalah perdagangan, masalah jual beli ini kadang-kadang awalnya suatu bisnis untuk membangun persaudaraan, tetapi sering dari bisnis malah jadi pecah persaudaraan kita. Makanya di dalam Islam kalau itu tertib sekali. Harus ada catat mencatat, ada saksi, bahkan ada legalitasnya. Supaya apa? Bahwa tujuan dari agama itu setelah menjaga keyakinan adalah alhamdulillah mal, yaitu menjaga hak milik. Supaya orang tidak didolimi, tidak orang mendolimi, tidak boleh riba, tidak boleh menipu, tidak boleh, karena itu dari dulu sudah terjadi. Orang jual gandum itu atasnya kering tapi ternyata bawahnya basah. Bahkan sampai sekarang di peternakan itu kalau orang mau jual hewannya itu dikasih makanan-makanan yang memberatkan, bahkan ada yang dikasih gamping mulutnya sapi itu supaya dia minumnya banyak sehingga timbangannya berat. Kayak gelondongan gitu ya? Ya, gelondongan gitu. Yang begitu itulah yang nanti dilaknat Allah di dunia sampai di akhirat. Jadi orang itu kalau punya hubungan yang tidak baik kaitannya dengan hutang piutang, itu sampai Nabi saja itu nggak mau menyolatkan karena pentingnya membereskan hubungan perdagangan. Ya. Seperti ada yang orang bilang utang itu dibawa mati, mungkin itu ya. Betul, karena nanti akan membebani dia. Iya. Kalau bicara soal tadi ini urusan bisnis barangkali ya gitu ya Mbak Anissa ya, berarti kan ada urusan kontraknya, legalitasnya gitu kan, semuanya itu ada semua itu? Sebenarnya sih ada. Sebenarnya ada. Cuma kemarin kan udah yang aslinya kan diserahin ke polisi semua gitu, dan sekarang aku nggak pegang aslinya. Sebenarnya sih ada legalitas dari dia, ada, nggak taunya dia juga punya legalitas, itu semuanya fiktif semua. Oh gitu. Ini contoh-contoh yang realnya kayak apa sih, misalnya Mbak Anissa usaha dengan saya? Iya. Kita enggak gini, Teteh bilang saya punya usaha batu bara sama trading forex loh. Anissa mau ikutan nggak gitu? Mau ikutan nggak taruh investasi di tempat saya? Nanti hasilnya per bulan dapat sekian ya. Saya pikir kan emang sih kadang di luar nalar kan lebih dari bank apa benar, tapi ya namanya kita usaha barangkali aja kayak orang dagang kan ya Pak Ustadz ya, keuntungannya bisa lebih banyak. Mungkin ya gitu ya. Oh ya udah, kita sama teman-teman, beberapa teman ikutan taruh di bisnis itu. Investasinya. Muncul kepercayaan itu karena saya dan Mbak Anissa kenal gitu kan. Karena salah satu profesi atau satu dari lingkungan dunia entertainment gitu kan ya. Sama. Iya. Sebenarnya sih udah beberapa kali kena, cuma saya selalu coba lagi. Saya pikir kan dia akan berubah, tapi tetap aja. Beberapa kali kena, lalu kemudian saya percaya lagi. Apa yang membuat seorang Anissa Bahar seperti itu? Yang satu ini ya kita akan ungkap, tutup di sini di Cerita Hati.